Baik, saudara-saudari berkati oleh Tuhan. Kita langsung saja, saudara-saudara, saya memasuki khotbah saya yang singkat tentang pertumbuhan iman atau dewasa rohani. Dan hari ini Bapak Ibu ya, hari ini saya masuk ya kan pertumbuhan iman. Itu tema besarnya, pertumbuhan iman atau dewasa rohani. Nah, langkah-langkah apa yang ada di situ di pertumbuhan iman? Maka ya kan saya masuk di poin yang ketiga, bagian yang ketiga dari tema besar tentang pertumbuhan iman. Kalau bagian yang pertama itu disiplin rohani, kemudian minggu yang kemarin itu perubahan hidup, maka yang ketiga ini peranan Roh Kudus. Dan minggu yang terakhir, minggu keempat, ketekunan dan komitmen, gitu ya. Ayat pokoknya masih ayat pokok yang besar di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 tentang pertumbuhan pertumbuhan iman. Kemudian di Ibrani 5 ayat 14 tentang kedewasaan rohani. Bapak Ibu ya, jadi itu pokok ayat besarnya gitu ya. Ayat pokok kita, landasan kita tentang pembahasan dewasa iman. Dan hari ini tentang peranan Roh Kudus, saudara-saudara. Peranan Roh Kudus khususnya dalam pertumbuhan iman kita. Khususnya dalam mendewasakan hidup kita. Khususnya untuk mengubah hidup kita semakin dewasa, semakin bertumbuh imannya. Peranan Roh Kudus ini yang paling besar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Setelah Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, "Aku mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertai kalian, menyertai kamu, diam dalam kamu, menyertai kamu sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya." Jadi Roh Kudus diutus, dia keluar dari Bapa. Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan, dan sampai hari ini gereja itu disertai oleh Allah Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari kepercayaan kita kepada Allah yang Tritunggal. Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya sejak kita percaya Yesus sampai hari ini. Roh Kudus yang mengurapi Bapak Ibu semua. Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua. Kita hanya bisa bertumbuh karena Roh Kudus, Bapak Ibu. Saudara percaya Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, tahukah Bapak Ibu? Saudara boleh terima, buka hati, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Banyak nama Roh Kudus, dia disebut rohnya, dia disebut roh Allah, Bapak Ibu. Dia disebut Roh Kudus, saudara-saudara. Julukan-julukan kepada Allah yang pribadi yang ketiga ini banyak, saudara-saudara. Tetapi pekerjaan Roh Kudus ialah melahirkan kita jadi baru, percaya Yesus, dan pekerjaan dia selanjutnya dalam hidup saudara, dia ingin membuat saudara, Roh Kudus, ingat ya, Roh Kudus ingin membuat kita semua menjadi sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Itulah mengapa Roh Kudus diutus kepada saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memiliki roh dari sorga, dia bukan anak Allah. Itu jelas kata Paulus. Barang siapa yang tidak memiliki roh Kristus, maka dia bukan anak Allah. Jadi yang membedakan kita, saudara-saudara, dengan yang lain, kita disebut anak Tuhan. Kenapa? Salah satunya karena ada Roh Kudus yang mendiami hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu tinggal dalam hidupmu. Dia berkarya bagi engkau. Amin, Bapak Ibu. Dia berkarya. Kita baca ayatnya. Saudara boleh kuat, saudara boleh terima keselamatan karena pekerjaan Roh Kudus. Gereja Tuhan, termasuk umat Tuhan, Bapak Ibu semua, ada penyertaan Roh Kudus. Kita baca ayat dulu. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima berkata begini. Titus 3 ayat yang kelima berkata begini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Iya kan? Yesus telah, atau Allah pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita
bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kita percaya Yesus bukan karena perbuatan baik kita. Bahkan kita ini semua masih berdosa, kita digerakkan Roh Kudus, dipertobatkan Roh Kudus, dijamah Roh Kudus untuk percaya Yesus. Itu bukan karena perbuatan kita. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib, pengorbanannya, keselamatan yang dia kerjakan, itu bukan perbuatan kita. Kita selamat pun bukan karena perbuatan kita. Betul ya? Hari ini saudara-saudara percaya Yesus bukan karena saudara jago, bukan karena saudara istilah kata hebat, bukan karena saudara punya apapun, tapi saudara percaya Yesus justru karena anugerah. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi apakah berhenti sampai situ? Tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, kita baca ya, Titus 3:5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Betul, amin. Tetapi karena rahmatnya atau anugerahnya, kasih karunia. Kita diselamatkan karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Pada waktu kita dibaptis, kita lahir baru, gitu ya Bapak Ibu. Ya kan, permandian itu maksudnya baptisan, saudara-saudara ya. Permandian kelahiran kembali, kita lahir baru itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi apakah berhenti sampai situ? Tidak. Ada bagian terakhir ayat ini. Titus 3:5 berkata begini. Dan, iya kan, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara dan saya diselamatkan, percaya Yesus itu anugerah. Itu bukan perbuatan saya dan saudara. Itu bukan karena perbuatan baik kita. Betul. Tetapi bagian terakhir firman Tuhan berkata, oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Setelah saya dan saudara percaya Yesus, maka hidup saya dan saudara harus dibaharui. Itu dikerjakan juga oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus selain membuat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Roh Kudus juga rindu, Roh Kudus juga mau, bahkan tugas dari Allah Roh Kudus untuk membaharui hidup saudara. Pembaharuan ini harus perubahan Bapak Ibu. Setelah saudara percaya Yesus, maka saudara tidak hanya begitu-begitu saja hidupnya. Karena ketika saudara percaya Yesus, itu sebuah pintu gerbang di mana saudara masuk percaya Yesus dan hidupmu diubah. Kalau hidup saudara sekian tahun percaya Yesus, tapi yang merokok tetap merokok, yang selingkuh tetap selingkuh, yang memaki tetap memaki, yang tidak mau ke gereja tetap tidak ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau macam-macam saudara dengan hal-hal rohani, itu bukan pembaharuan. Kita perlu dibaharui. Tentu pembaharuan ini dari yang jelek jadi yang baik, dari yang buruk jadi yang bagus, dari yang iman kanak-kanak menjadi iman yang rohani dewasa. Saudara-saudara, ketika saudara percaya Yesus, maka saudara harus dibaharui oleh Roh Kudus. Tidak bisa begitu-begitu saja saudara. Imannya cetek melulu, imannya anak-anak terus, nggak bisa. Orang percaya Yesus kelihatan di mana? Ada pembaharuan, ada perubahan. Bapak Ibu, kalau tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan, Bapak Ibu, nggak klop rasanya. Betul nggak Bapak Ibu? Harus ada apa? Pembaharuan. Nah ini pekerjaan Roh Kudus. Membuat hidup saudara berubah, dibaharui, iman saudara bertumbuh, saudara jadi dewasa rohani, betul-betul matang, mengenal kehendak Tuhan. Ini karena peranan Roh Kudus. Roh Kuduslah akan membuat kita lebih dewasa. Imannya ya akan lebih tangguh Bapak Ibu. Amin saudara-saudara, harus. Bapak Ibu harus. Kalau begitu-begitu terus sudah puluhan tahun percaya Yesus, tetapi iman tidak bertambah, hidup tidak berubah, Bapak Ibu, memang kita masih bergumul dengan kesalahan dan kebodohan kita saudara. Memang masih ada kesalahan. Tetapi saya sudah bilang paling tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Ada yang berubah, harus saudara. Kekristenan itu bicara tentang perubahan hidup. Tidak stagnan begitu aja saudara. Sejak kecil kita lahir percaya Yesus, kita kenal Tuhan. Saudara-saudara, yang paling gampang tadi saya bilang. Masa dari sejak kita percaya Yesus merokok, sampai kita mati masih merokok? Coba saudara. Itu namanya bukan pembaharuan.
Gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak apalagi. Masa sejak percaya Yesus, iya kan bertobat pertama kali, oke lah masih merokok, baru pertama kali sih. Tapi kalau sudah sekian tahun, masa sampai mati merokok terus? Minuman-minuman terus Bapak Ibu, minum-minuman terus. Betul? Itu bukan pembaharuan. Itu begitu-begitu saja saudara-saudara. Nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup harus berubah. Oleh karena itu pembaharuan atau perubahan iman, ya kan, kedewasaan iman atau pembaharuan, saya catat di sini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar gitu ya. Gini, pembaharuan itu Bapak Ibu, ialah sebuah perubahan. Ya kan? Namanya dewasa iman atau pembaharuan digambarkan di Titus tadi, kitab Titus 3:5. Artinya perubahan, pembaharuan atau menuju kepada pertambahan iman, pertumbuhan iman. Apa itu? Perubahan yang dikerjakan Roh Kudus terus menerus dari sifat-sifat moral, karakter, dan kerohanian. Ini perubahan yang dikerjakan. Apa yang diubah? Sifat moral kita. Apa yang diubah? Karakter kita. Apa yang dia ubah? Kerohanian kita. Bapak Ibu, bertumbuh. Dan itu terus menerus setiap hari. Sehingga orang percaya dapat mencerminkan sifat-sifat Kristus. Tadi saya bilang, tujuan kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu terus menerus setiap hari saudara-saudara. Bapak Ibu, harus terus menerus. Maka pembaharuan itu merupakan suatu proses yang menjadikan seseorang kudus dan dewasa iman atau dewasa rohani. Harus Bapak Ibu. Pembaharuan itu sifat moral kita, karakter kita, kerohanian kita harus berubah dan bertumbuh. Itu proses yang menjadikan hidup kita kudus dan apa? Dewasa iman secara rohani. Itu tujuan saya dan saudara. Bapak Ibu, itu tujuan kita. Roh Kudus mengubah hidup kita, menguduskan hidup kita, Bapak Ibu, supaya kita juga boleh memiliki karakter-karakter atau perbuatan-perbuatan yang kudus. Itu ciri anak Tuhan. Roh Kudus selalu akan mengarahkan kita kepada perubahan hidup yang penuh kekudusan Bapak Ibu. Dewasa iman, jadi rohani. Ini proses terus menerus. Bapak Ibu, jangan terintimidasi juga ya Bapak Ibu. Aduh Pak, saya masih banyak kesalahan. Oke lah, maju saudara. Aduh Pak, saya masih salah dengan mulut saya, masih suka maki ya kan, masih suka macam-macam. Aduh Pak, saya masih salah nih, padahal saya sudah percaya Yesus. Tapi mau sungguh-sungguh Pak. Oke, maju saudara. Maju dan berubahlah. Gitu ya. Aduh Pak, pikiran-pikiran saya, hayalan-hayalan saya Pak, masih hayalan-hayalan yang kotor, hayalan-hayalan yang najis Pak. Keinginan-keinginan saya masih keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke lah. Bapak Ibu, oke lah gitu ya. Kita bertobat, kita maju lagi, kita berubah. Amin Bapak Ibu. Aduh Pak, kadang-kala saya tergoda Pak, saya sudah berhenti merokok. Tapi aduh minggu ini ada satu batang yang saya isap Pak, merokok gitu. Oke lah. Saudara, bertobat lagi, berubah lagi. Sampai tidak lagi Bapak Ibu. Begitu. Amin Bapak Ibu. Harus ada perubahan. Menjadikan saudara hidup kudus, dewasa iman, mengerti kehendak Tuhan. Nah oleh karena itu yang dibutuhkan saudara-saudara, paling tidak yang dibutuhkan dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan kalau begitu kan saudara-saudara? Apa yang harus saya kerjakan kalau begitu saudara-saudara? Untuk perubahan ini, ya kan, untuk perubahan ini, untuk mengubah, untuk bertumbuh iman dalam hal peranan Roh Kudus, apa yang harus saya kerjakan gitu? Yang paling pertama, yang paling awal, yang paling dasar, jujur Bapak Ibu, saudara berdoa, bahkan meratap. Kalau tanya Pak, apa yang saya kerjakan setiap hari? Pertama nih, paling dasar, udah pasti berdoa. Bahkan saya tambahkan di situ meratap. Bapak Ibu, saudara sungguh-sungguh berkata, Allah Roh Kudus, tolong aku ingin berubah, aku ingin berhenti dari dosa-dosa ini. Saudara bukan cuma berdoa biasa, tapi meratap, meminta sungguh-sungguh kepada Roh Kudus. Saudara bisa berdoa kepada Roh Kudus Bapak Ibu. Boleh. Sudah berdoa kepada Allah Roh Kudus, karena itu Tuhan kita juga saudara. Berdoa Roh Kudus. Saya berdoa kadang-kala saudara perlu dengan sungguh-sungguh itu suara jadi meratap. Roh Kudus tolong saya ini suka teledor dengan mulut saya. Roh Kudus tolong ubah saya suka teledor dengan emosi saya masih suka marah-marah. Saudara meratap, berdoa sama Roh Kudus, minta
Roh Kudus ubah. Berdoa sungguh-sungguh setiap hari. Apalagi kali di doa pagi, saudara sudah berdoa, Roh Kudus tolong saya. Hari ini hidup saya ingin ada diubah. Hari ini saya tahu mungkin ada godaan-godaan dosa. Bagi yang merokok mungkin aduh ada godaan untuk merokok. Habis makan pedas, aduh kepengen merokok. Bagi minuman keras, aduh kalau nggak minuman keras kayaknya ini stres nggak bisa hilang. Bapak Ibu, banyak sekali dosa-dosa yang kita perlu minta Roh Kudus, berdoa dan meratap. Tuhan, Roh Allah yang hidup, tolong ubah hidup saya tidak mau begini-begini terus. Dari tahun ke tahun kayaknya dosa ini aja yang terus saya perbuat. Saudara harus meratap, saudara harus berdoa, tunjukkan kesungguhan saudara ingin berubah. Minta sama Roh Kudus, karena Roh Kudus berperan penting dalam perubahan dan pertumbuhan iman Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berubah, Bapak Ibu. Orang bisa ikut pendidikan pelatihan, itu pun udah bagus. Ya kan, kalau misalnya di di kantoran, di kerjaan-kerjaan kan kadang-kala ada diklat pembentukan karakter lah, diklat pembentukan motivasi. Orang bisa dididik untuk sopan santun cara duduknya, betul ya, berpakaian sopan santun. Banyak kan pendidikan-pendidikan yang seperti itu. Pendidikan-pendidikan untuk karakter, sifat, moralitas, banyak. Tapi saya mau bilang, di kita, di kekristenan, faktor paling utama adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, faktor paling utama adalah kehadiran Roh Allah yang hidup. Peranan Roh Kudus ini sangat besar sekali, saudara. Tidak bisa diabaikan. Karena Roh Kudus yang membuat saudara berubah. Dengan kuasanya Bapak Ibu, dia akan ubah hidupmu. Kenapa? Karena dia tinggal di dalam saudara. Yesus berkata, Rohku tinggal dalammu. Nah, orang lain tidak hidup dengan saudara 24 jam. Istri kita pun kadang-kadang kita nggak 24 jam Bapak Ibu. Ada yang ke kantor kan 8 jam udah kepotong. Ada yang keluar kemana, berarti istri nggak tahu. Suami nggak tahu Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus itu 24 jam di hidup saudara. Di hidup saya dan saudara. So dia melihat segala sesuatu, dia mengenal kelakuan-kelakuanmu, dia mengetahui kelemahan-kelemahanmu, dia melihat dosa-dosamu, dia melihat kebebalan-kebebalan kita, saudara. Roh Kudus yang paling tahu, dan Roh Kudus yang mengubah dari dalam. Dia tinggal dalam hidup kita, dia ubah pertama roh kita dulu, saudara, untuk percaya Yesus. Kemudian dia akan ubah karakter-karaktermu. Berdoa Bapak Ibu, meratap, minta sama Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan yang kedua? Bekerja sama dengan Roh Kudus. Tunduk, bekerja sama di sini bukan berarti kita selevel, setara dengan Roh Kudus, tidak. Bekerja sama di sini adalah apa? Tunduk kepada Roh Kudus. Kita harus bekerja sama atau tunduk kepada Roh Kudus. Nanti kita akan lihat di poin berikut. Ini yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ada penundukan setiap hari kepada Roh Kudus. Patuhi setiap tuntunan. Baik lewat firman, lewat apa aja, saudara. Patuhi. Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas di poin berikut Bapak Ibu gitu ya. Pokoknya saudara bekerja sama dengan Roh Kudus. Setiap hari. Karena saya percaya, Roh Kudus tinggal dalam hidup saya dan saudara. Maka dia akan memerintah Bapak Ibu. Ingat, Roh Kudus itu Allah. Maka dia memerintah hidupmu. Roh Kudus itu roh yang apa ya? Yang sopan, saudara. Sopan itu begini. Allah Roh Kudus itu tidak memaksa saudara. Roh Kudus jarang sekali memaksa saudara untuk berubah. Dia hanya membuat saudara supaya mau berubah. Bapak Ibu, dia tidak akan memaksa saudara. Kalau saudara nggak mau, kadang-kadang hidup dalam kebebalan gitu ya. Tapi kadang-kadang Roh Kudus taruh sesuatu di hati misalnya. Misalnya di hati Roh Kudus taruh sesuatu. Jangan buat itu misalnya. Jangan ke situ. Itu nanti menghasilkan dosa. Tapi pilihan ada di tangan saudara. Roh Kudus itu manis sekali. Dia gak pernah memaksa. Cuma dia seperti ingin mendorong saudara. Jangan ke situ, jangan buat ini. Itu ada sebuah perasaan gitu Bapak Ibu. Dan saudara harus tunduk. Itu suara Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus pakai hati nuranimu Bapak Ibu. Dia bisa bicara lewat firman dan lewat hati nuranimu. Dia mencegah engkau. Dan kalau di hati saudara seperti ada sesuatu yang kayaknya nggak bisa ke situ tuh, nggak bisa ini tuh, nggak bisa itu, jangan saudara. Patuhi itu. Patuhi. Berapa banyak kita kalah
dalam soal mematuhi, seperti ada suara-suara di hati kita yang mengarahkan kita untuk jangan lakukan itu, jangan buat itu. Manusia kadang-kala suka melawan suara itu. Bapak Ibu, kalau suara itu menuntun saudara kepada kepada kebaikan, kekudusan, udah pasti Tuhan, Bapak Ibu. Tunduk, bekerja sama, itu yang kita lakukan. Yang ketiga kita lakukan apa? Penggunaan karunia roh. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ada di gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik, pasti memahami maksud saya, Bapak Ibu. Khususnya ya, gitu ya, Bapak Ibu yang dari latar belakang background gerejanya karismatik Pentakosta, yang kadang-kala ada ibadah-ibadah pengurapan atau ada bahasa roh, betul ya, ada karunia-karunia roh. Penggunaan karunia roh itu penting. Kadang-kala dalam doa-doa kita, Bapak Ibu, doa pribadi atau apapun, ada doa-doa kita yang kadang-kala kita tidak bisa ucapkan lagi. Kadang-kala penggunaan karunia roh, khususnya bahasa roh. Saudara-saudara, itu penting. Apa yang saya harus lakukan? Jujur Bapak Ibu, dalam hidup ini kadang-kala kita bisa dapat hikmat dan petunjuk Tuhan. Ketika kita berdoa, saya berdoa gitu ya. Aduh, apalagi saya mau doakan ini. Karunia bahasa roh itu, atau penggunaan bahasa roh, bisa membantu saudara. Bahasa roh Bapak Ibu, kita sadar bahwa Roh Kudus bekerja. Dengan kita sadar Roh Kudus bekerja, maka kita tahu Roh Kudus akan membuka jalan kita, saudara-saudara. Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Penggunaan karunia roh, Bapak Ibu yang memiliki karunia Roh Kudus gitu ya, gunakan untuk membangun iman, membangun orang. Bapak Ibu, ada yang dikasih karunia untuk menasihati, lakukan. Bapak Ibu, macam-macam karunia Roh Kudus. Tapi yang paling umum bagi Bapak Ibu, tadi saya bilang dari gereja-gereja yang mengajarkan bahasa roh, karismatik dan Pentakosta, gitu ya. Gunakan karunia itu. Roh Kudus memenuhi saudara, tanda awalnya adalah apa? Bahasa roh, saudara. Gunakan karunia itu yang sudah diberikan oleh Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh, bisa saudara-saudara. Woi Bapak Ibu, dahsyat Roh Kudus bekerja. Perlu Roh Kudus, penggunaan karunia. Saudara bertumbuh dalam iman, penggunaan karunia. Yang keempat, penggunaan firman Tuhan dalam hidup. Apa yang harus saya kerjakan ketika saya juga harus bertumbuh dalam iman, pembaharuan? Selain saya berdoa, selain saya tunduk kepada Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus, selain saya penggunaan karunia roh. Dan keempat, penggunaan firman Tuhan dalam hidup. Penting Bapak Ibu, penggunaan firman Tuhan dalam hidup. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Ya firman Tuhan. Bagaimana saya tahu ini salah, ini benar? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus digunakan dalam hidup Bapak Ibu. Harus kita gunakan persis, kita tahu dan kita menggunakannya. Ini harus tepat penggunaannya. Roh Kudus kasih hikmatnya. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita sangat besar. Kadang-kala di tengah kesulitan Bapak Ibu, kadang-kala di tengah sudah nggak tahu mau buat apa, kadang-kala di tengah-tengah, aduh gimana ini Tuhan, Roh Kudus mengingatkan firman. Kata Yesus, Roh Kudus akan mengajar, akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Lihat, kebenaran itu lewat firman. Kita nggak tahu mau buat apa, tiba-tiba kita ingat firman. Oh iya, ada firman Tuhan ini. Kadang-kadang kita bingung langkah-langkah apa yang harus saya ambil. Kadang-kadang kita keingat firman, itu pekerjaan Roh Kudus. Mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita baca, yang sudah diajarkan. Penggunaan firman Tuhan dalam hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai senjata-senjata kebenaran kita. Kadang-kala intimidasi datang ketika kita mau berubah, gitu ya Ibu. Terus kita mendapati diri kita, aduh kok saya salah, kok saya lakukan ini, aduh kok saya begini ya. Ingat, iblis suka akan menuduh kita semua. Maka penggunaan firman Tuhan itu untuk melawan tuduhan-tuduhan, intimidasi dari setan. Bapak Ibu, betul Bapak Ibu. Firman Tuhan itulah pedang, kata firman Tuhan. Dia pedang roh. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan inilah akan membuat
tuduhan iblis itu Bapak Ibu kita bisa patahkan. Mungkin kita salah, tapi kita berkata, Tuhan ampuni aku. Dan firman Tuhan berkata, Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan hidupmu dari segala kejahatan. Itu firman Bapak Ibu. Amin saudara-saudara. Ketika saudara sedang lemah, letih, lesu, gak tahu lagi bagaimana, firman Tuhan itu akan menyirami hati dan jiwamu untuk tenang. Amin saudara-saudara. Kita butuh firman dalam hidup. Kalau saudara sudah gak tahu mau buat apa, baca firman. Baca firman. Karena Tuhan berjanji saudara-saudara, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Kadang-kadang kita sudah bingung, bagaimana siapa yang tolong ini? Firman Tuhan mengajar, Tuhanlah penolong. Tuhanlah penolong. Amin. Pakai firman. Itu yang harus Bapak Ibu kerjakan. Bagaimana Bapak Ibu bisa punya firman kalau nggak baca firman? Kan begitu. Maka mulailah dari apa? Saya sudah ulang-ulang. Mulailah dari membaca firman Tuhan dulu. Membaca dulu baru kita belajar. Kita mengerti, diajari. Makanya doa pagi saya kan selain kita baca firman, tapi ada sedikit penjelasan-penjelasan dari saya yang perlu saya jelaskan. Kan begitu Bapak Ibu. Nanti mungkin berikut-berikut ada penjelasan yang mungkin lebih sedikit dalam Bapak Ibu. Itu perlu untuk kita bertumbuh imannya. Step by step Bapak Ibu. Memang butuh waktu, bukan begitu. Perjuangan seumur hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi 4 hal ini ya. Kalau tanya sama saya, apa yang harus saya kerjakan Pak? Paling tidak 4 garis besar ini Bapak Ibu. Berdoa, meratap, minta Roh Kudus. Memberi hikmat, menolong saudara. Betul sungguh-sungguh berdoa saudara. Jangan cuma asal-asalan berdoa. Apalagi kalau berdoanya cuma sambil lalu. Roh Kudus tolong saya dong, udah. Oke bolehlah Roh Kudus tolong. Tapi kadang-kadang kita harus masuk di kamar, atau di mobil, atau di mana kita berdoa betul-betul. Tuhan tolong aku, ubah hidupku. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Nah kadang-kadang perlu. Kesungguhan kita itu menunjukkan keseriusan kita. Saya ulang Bapak Ibu. Kesungguhan kita menunjukkan keseriusan kita. Amin saudara-saudara. Kesungguhanmu untuk berdoa meratap menunjukkan saudara serius mau berubah. Itu yang Tuhan mau. Tuhan minta kesungguhanmu termasuk keseriusanmu. Apakah engkau mau ikut aku sungguh-sungguh atau engkau cuma begitu-begitu aja dalam hidupmu? Apakah engkau yang bertumbuh iman atau hanya sekedar aja ikut Tuhan biasa? Kesungguhanmu menunjukkan keseriusanmu saudara-saudara. Engkau perlu kerjasama dan tunduk pada Roh Kudus. Engkau juga bisa menggunakan karunia roh, bahasa roh yang pada saudara Roh Kudus kasih. Dan engkau bisa menggunakan firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nah karena itu, apa peranan Roh Kudus dalam hidup saudara? Dalam hal pertumbuhan iman. Ini yang terakhir, bagian terakhir. Apa sih peranan Roh Kudus? Yang pertama, yang paling awal, saya taruh begini, yang nomor 1, cuma 3 poin saja. Bapak Ibu, 3 poin. 1, Roh Kudus apa? Membimbing atau memimpin. Itu yang pertama. Kalau tanya sama saya, apa sih Pak peranan Roh Kudus dalam hal pertumbuhan iman? Apa peranan dia bagi saya? 1, Roh Kudus itu membimbing atau memimpin hidup saudara. Firman Tuhan berkata begini dalam Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25 berkata begini. Jikalau kita hidup oleh roh. Nih ingat Bapak Ibu. Sekarang kita sudah hidup oleh Roh Kudus. Nah jikalau kita hidup oleh roh. Sudah hidup dalam Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam kita kan. Maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, permasalahan utamanya adalah kita tahu bahwa Roh Kudus diam dalam kita. Cuman kita tidak mengizinkan atau membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Itu masalahnya. Makanya Paulus berkata, kalau hidup kita hidup oleh roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Itu 2 hal berbeda saudara-saudara. Roh Kudus memenuhi hidupmu, Roh Kudus tinggal dalammu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita perlu izinkan. Baiklah hidup kita dipimpin. Saudara harus kasih ruang, bahkan kasih seluruh hidupmu untuk dipimpin Roh Kudus. Itu 2 hal berbeda. Antara kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, 2 hal yang berbeda. Saudara hidup oleh roh karena saudara percaya Yesus, maka Roh Kudus datang. Saya ulang. Saudara ada Roh Kudus ketika saudara percaya Yesus, saudara ada Roh Kudusnya.
tinggal dalam saudara. Apalagi kalau saudara dibaptis oleh Roh Kudus, bisa bahasa roh. Roh Kudus bekerja. Tapi saudara, dalam hidup ini, hidup kita juga harus dipimpin oleh Roh. Oleh Roh Kudus dibimbing. Saudara harus izinkan Roh Kudus untuk membimbing, memimpin saudara. Untuk pertumbuhan iman. Makanya berhubungan dengan tadi poin nomor 1. Apa tadi nomor 1? Berdoa. Berhubungan. Roh Kudus memimpin saudara. Dan saudara mengizinkan Roh Kudus pimpin saudara. Tiap hari saudara berdoa begini. Roh Kudus pimpin hidup saya sepanjang hari ini. Roh Kudus bimbing hidup saya sepanjang hari ini. Roh Kudus, saya kepengen hari ini hidup saya ada perubahan. Iman saya bertumbuh. Pimpin hidup saya. Itu dia. Saya buka hatiku. Saya buka hidupku untuk dibimbing oleh Engkau Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus ini pribadi. Dia bisa berbicara dalam hidupmu lewat apa saja. Pakai firman Tuhan. Dia bicara lewat suara hati saudara, di hati dan di pikiran. Dia bicara pakai orang lain. Dia bicara pakai hamba Tuhan. Dia bicara pakai masalah-masalah hidup. Itu Roh Kudus. Bisa saudara-saudara. Amin Bapak Ibu. Bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini. Yohanes 16 ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin saudara dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kata memimpin di sini Bapak Ibu dipakai begini, sebuah kata yang unik. Kata memimpin di sini oleh Roh Kudus dipimpin. Ini seperti seorang pemandu wisata. Tahu ya Bapak Ibu? Kata memimpin itu membawa kita. Itu bahasanya Bapak Ibu seperti seorang pemandu wisata yang sudah biasa. Kalau misalnya saya pemandu wisata nih di sebuah apalah wisata gitu ya. Saya tahu seluk-beluk ini, seluk-beluk ini, seluk-beluk ini, seluk-beluk ini gitu ya. Saya tahu tempat-tempat ini gitu ya, saya tahu. Saya tahu di mana ada sela-selanya, ada bangunan-bangunannya, itu pemandu wisata. Ketika wisatawan datang, kan butuh pemandu. Orang kalau ke Israel, kan butuh pemandu di Israel, saudara. Nggak mungkin saudara baru pertama kali ke Israel, terus jalan-jalan begitu aja. Pasti nggak tahu saudara. Nggak akan nyampe di sebuah tempat. Perlu apa? Pemandu wisata. Betul? Tour guide. Perlu. Nah, Roh Kudus dalam kata memimpin ini seperti ya laksana seorang pemandu wisata yang akan memimpin saudara ke sebuah tempat-tempat yang dia kepengen saudara pergi. Dan tempat itu sudah diketahui betul oleh seorang pemandu wisata. Makanya hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti pemandu dalam hidup saudara. Roh Kudus seperti pemandu dalam hidup saudara. Tahun ini saudara nggak pernah tahu apa yang terjadi. Betul bukan Bapak Ibu? Selalu kita nggak pernah tahu. Kita ini buta terhadap sebentar aja apa yang terjadi, kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau bicara sepanjang tahun. Ingat, tapi Roh Kudus, wow, seperti pemandu Roh Kudus. Dia sudah tahu apa-apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Bapak Ibu, Roh Kudus paling tahu sudah. Makanya kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, kadangkala Tuhan kasih Roh Kudus kasih hikmat. Jangan ke sana, jangan buat ini, jangan lakukan ini. Roh Kudus bisa kasih itu di hati saudara. Itu kepekaan dari saudara. Tahun ini akan terjadi seperti itu. Roh Kudus pimpin hidupmu. Lakukan ini, buat ini, jangan buat itu, hindari ini. Bapak Ibu, banyak kali. Makanya kalau mau keluar rumah berdoa dulu, Tuhan, saya mau pergi kerja, tolong jaga di perjalanan. Sungguh Bapak Ibu, kalau engkau tiba selamat sampai di kantor saudara atau di kerjaan saudara, itu karena Tuhan menghindarkan engkau dari banyak hal buruk. Karena Roh Kudus paling tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan ingat, apapun yang diizinkan Roh Kudus, ingat, kalau sesuatu terjadi diizinkan Roh Kudus, itu sudah pasti baik buat saudara.
Karena dia pemandu Bapak Ibu, dia pemimpin, dia membimbing saudara. Maka dia tahu mana yang perlu saudara hindari, mana yang akan tidak terjadi kepada saudara, atau mana yang dia izinkan terjadi kepada saudara. Bapak Ibu, itu Roh Kudus. Saya bilang tadi ya, tiap hari kita buka hati kita pada Roh Kudus. Pimpin aku Roh Kudus, bawa aku kepada jalan-jalan-Mu yang sempurna, supaya aku tidak salah dalam melangkah. Kita perlu berdoa saudara-saudara. Tadi saya bilang meratap. Bawa aku, tolong aku Roh Kudus, supaya keputusan-keputusan yang aku buat dalam hidup, keputusan-keputusan yang benar. Karena kadang-kala kalau kita tidak memutuskan dengan benar, sambil berdoa kepada Tuhan, keputusan kita bisa keliru, bisa salah langkah saudara-saudara. Tapi Roh Kudus menolong saudara, yang memimpin engkau kepada apa? Kepada seluruh kebenaran Tuhan. Roh Kudus membimbing di sini itu berarti Roh Kudus mengarahkan kita supaya terhindar dari bahaya dan bisa tiba pada tujuan. Itu Roh Kudus membimbing saudara, iman kita bertambah setiap hari. Kita diarahkan terhindar dari bahaya dan bisa tiba pada tujuan. Maka dalam bimbingan ini, dalam memimpin ini saudara-saudara, Roh Kudus mengajar, mendampingi hidup kita. Itu yang dia kerjakan. Dia mengajar dan mendampingi hidup saudara, supaya tidak salah. Yang ke berapa? Yang kedua. 3 aja ya. Apa peranan Roh Kudus? Yang kedua, Roh Kudus menguatkan, memberi kuasa. Udah pasti saudara-saudara. Bapak Ibu, untuk pertumbuhan iman saudara, untuk saudara menjadi dewasa iman, maka peranan Roh Kudus, dia memberi saudara kuasa, bahkan dia menguatkan hidup saudara. Bapak Ibu, kalau menguatkan itu dia menopang, itu menguatkan. Saudara sudah mau jatuh, ya kan? Kalau rumah gitu ya, mau roboh, mungkin taruh apa gitu ya, besi untuk menopang atau makin mengokohkan tembok. Gitu. Tapi kalau memberi kuasa, berarti memberi saudara kemampuan. 2 hal ini, menguatkan sekaligus memberi kuasa. Kalau saudara sedang lemah, itu dikuatkan, ditopang, Bapak Ibu, supaya nggak jatuh. Tapi ketika saudara ingin melakukan sesuatu, dia beri kuasa supaya saudara mampu melakukan sesuatu. Itu dalam pertumbuhan iman saudara-saudara, dalam menjadikan saudara dewasa rohani, kita memang perlu dikuatkan Roh Kudus. Kadang-kala kita nggak mampu, kita nggak sanggup, ditopang, diteguhkan Roh Kudus. Tapi ketika saudara Tuhan izinkan untuk melakukan sesuatu dalam pekerjaan, itu dikasih kuasanya. 2 hal yang berbeda, tapi kadang-kala bersamaan dikasih saudara. Satu dia menopang, satu Roh Kudus kasih kemampuan untuk melakukan sesuatu yang mungkin saudara tidak biasa lakukan itu. Ada orang bangun pagi susah, misalnya, aduh Pak mau doa pagi aja susah. Berdoa sama Roh Kudus, Roh Kudus, saya kepengen ikut doa pagi, mau berdoa pagi, tapi saya susah bangun doa pagi. Roh Kudus akan kasih topangan itu untuk saudara bisa bangun pagi. Percaya nggak saudara? Ada orang begitu. Aduh Pak, dulu saya susah Pak bangun pagi Pak, tapi saya kepengen baca Alkitab pagi-pagi, ikut Bapak gitu di 12 ingat morning, jam 5 pagi. Kalau di waktu Indonesia bagian Barat jam 5 pagi, tapi kan kalau di tengah jam 6 memang udah bangun saudara. Apalagi di timur Indonesia udah jam 7 memang udah bangun, bekerja lagi malah. Nah untuk wilayah Indonesia Barat, aduh Pak saya susah bangun pagi Pak, saya nggak biasa. Berdoa sama Roh Kudus. Saudara yang tidak biasa akan dikuatkan Roh Kudus, dikasih kuasanya, bisa bangun pagi saudara. Akhirnya tubuh kita terbiasa, supaya saudara bisa bertumbuh iman. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus kasih kekuatannya Bapak Ibu. Dia kasih kuasa. Sakaria 4 ayat 6 berkata begini. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, kepada pemimpin waktu itu. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Tapi apa? Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan kita manusia, bukan dengan kekuatan kita manusia, melainkan dengan roh. Dengan kekuatan Roh Kudus maksudnya. Bukan dengan kegagahan kita Bapak Ibu, bukan dengan kemampuan saudara bisa bertumbuh iman. Saudara sekolah tinggi mantap, saudara pintar, cerdas, bagus Bapak Ibu, luar biasa.
Tuhan kasih kepintaran, kecerdasan berpikir, sekolah yang tinggi, itu berkat Tuhan. Tapi ingat, harus rendah hati. Karena bukan karena keperkasaan dan bukan kekuatan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Kan gitu lagunya. Oleh roh, apa? Rohku, oleh rohmu lah boleh. Rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini dipindahkan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat dan gagah saudara. Bapak Ibu. Iman kadang-kala kita bisa kuat. Tapi kadang-kala menghadapi persoalan, kadang-kala iman kita bisa lemah. Tapi disitulah peranan Roh Kudus. Saudara sudah gak mampu, Roh Kudus kuatkan. Saudara sudah gak bisa, Roh Kudus kasih urapan dan kuasanya. Supaya saudara maju dan bertumbuh dalam Tuhan. Saudara harus dikuatkan Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu harus dikuatkan oleh Roh Kudus? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Maka saudara perlu diurapi dan dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus perlu kasih kuasa. Karena untuk melawan penguasa di udara, saudara-saudara. Kita ini orang Kristen hidup dalam peperangan rohani. Setiap hari kita diserang oleh roh jahat. Setiap hari kita digoda oleh iblis untuk melakukan dosa. Maka kita perlu kuasa. Kita perlu urapan dari Roh Kudus untuk mampu saudara. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan supaya kita memiliki kuasa itu. Saya tahu kadang-kadang kita bisa jauh dari Tuhan, kadang ada masalah-masalah, ada kemalasan-kemalasan tertentu, saya tahu. Tapi kita harus kembali kepada Roh Kudus dan berkata, urapi aku Roh Kudus, beri aku kuasamu. Bapak Ibu, karena iblis ingin banyak sekali menjatuhkan anak-anak Tuhan, tapi kita disertai Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada saudara. Supaya saudara mampu untuk berperang. Mampu untuk berperang Bapak Ibu. Dengan kuasa dikasih Roh Kudus. Saudara bisa menghadapi segala intimidasi setan. Saudara bisa menghadapi godaan-godaannya. Saudara bisa menghadapi tipu daya kuasa kegelapan. Makanya kita perlu kekuatan dan kuasa Roh Kudus untuk bertumbuh iman. Ketika saudara mau melangkah ingin bertumbuh iman, setan ingin menghalangi saudara. Dia ingin menghalangi saudara supaya saudara tidak bertumbuh imannya. Supaya saudara begitu-begitu aja hidupnya. Itu setan. Tapi Roh Kudus, dia akan bawa saudara. Ketika saudara berdoa setiap hari, dia kasih topangan kekuatan. Saudara mampu untuk menghadapi Bapak Ibu intimidasi setan. Bapak Ibu, untuk menghadapi hadangan-hadangan setan. Saudara bisa dikasih kemampuan, keberanian. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus akan kasih keberaniannya buat saudara. Kesungguhanmu menunjukkan keseriusanmu dalam doa Bapak Ibu. Sungguh-sungguh berdoa. Roh Kudus tahu saudara serius ingin bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Efesus 3:16 berkata begini. Kita sedikit lagi mau selesai. Efesus 3:16 berkata begini. Aku berdoa, lihat. Ini Paulus berdoa. Maka perlu doa Bapak Ibu. Tadi saya bilang meratap. Aku berdoa, kata Paulus, supaya ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan apa? Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya, oleh Roh Kudus. Yang di mana? Yang di dalam batinmu, dalam hidupmu. Kita aja dikuatkan, diteguhkan Roh Kudus. Paulus harus berdoa. Betul Bapak Ibu? Berdoa supaya dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus. Diberi kuasa, diberi pengurapan oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara sore hari ini yang beribadah bersama di online ini, saya berdoa, kita berdoa. Biar Roh Kudus mengurapi saudara, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya, Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus yang ada dalam batin saudara. Supaya saudara tangguh, kuat menghadapi peperangan melawan setan, menghadapi godaan-godaan dosa, menghadapi kedagingan-kedagingan. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, apa peranan Roh Kudus dalam hidup saudara? Yang ketiga, yang paling dahsyat. Saudara mungkin nggak tahu gitu ya, kadang-kala kita lupa ada firman Tuhan ini. Tapi yang ketiga, Roh Kudus berperan dalam pertumbuhan iman. Apa itu? Roh Kudus apa?
berdoa bagi kita. Wow Bapak Ibu, ini sungguh luar biasa. Roh Kudus yang ketiga, peranan Roh Kudus untuk pertumbuhan iman kita. Roh Kudus berdoa bagi kita kepada Allah Bapa. Kok Pak, Roh Kudus kan Tuhan, kok Tuhan berdoa sama Tuhan? Tentu beda, bukan doa seperti kita yang lipat tangan, berlutut, kan bukan begitu saudara-saudara. Maksudnya berdoa di sini Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan yang kita kadang-kala nggak bisa ucapkan dengan mulut kita keluhannya. Roh Kudus yang sampaikan itu kepada Allah Bapa. Bukan berdoa kayak kita lipat tangan terus bersujud di mana gitu ya. Bukan begitu, berdoanya bukan begitu. Bukan kayak kita berdoa gitu. Maksudnya Roh Kudus berdoa di sini, Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan itu. Untuk bertumbuh iman, Bapak Ibu, kadang-kadang Roh Kudus mendoakan, menyampaikan keluhan-keluhan kita atau berdoa. Saya pakai bahasa doa ya, begitu. Atau menyampaikan keluhan kepada Allah Bapa. Roma 8 ayat 26 sampai 28 berkata begini Bapak Ibu, ini ayat yang sering kita baca juga. Roma 8 ayat 26 sampai 28 berkata begini, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Tuh, dalam hal apa dia membantu? Kan begitu. Roh membantu kita dalam kelemahan saudara. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tuh, kadang-kadang kita sudah nggak tahu mau doa apa. Betul nggak saudara-saudara? Bapak Ibu kalau sudah punya masalah banyak, nggak tahu mau doa apa. Roh Kudus membantu saudara dalam kelemahan saudara. Dalam hal apa? Bagaimana apa? Tapi Roh sendiri apa? Berdoa untuk siapa? Untuk kita. Roh Kudus berdoa atas nama kita, saudara. Hebat nggak? Roh Kudus berdoa atas nama saudara. Tapi tentu saja saudara, karena sudah berdoa duluan kan? Gitu. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba. Saudara, kadang-kadang tadi saya bilang sudah nggak tahu mengucapkan apa, keluhan sudah banyak, masalah beban banyak Pak, udah stres nih Pak, sudah nggak tahu bagaimana mau bayar hutang Pak, udah stres nih Pak, sudah nggak tahu mau bayar bagaimana uang sekolah anak Pak, udah stres ini Pak, pekerjaan saya kayaknya nggak nambah-nambah Pak, udah stres ini Pak, kadang-kala Pak, aduh Pak, sudah nggak tahu mau bagaimana lagi ini Pak. Saudara, Roh Kudus berdoa buat saudara ketika saudara lemah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus sampaikan keluhan-keluhan saudara itu kepada Allah Bapa kita. Hebat gak Bapak Ibu? Roh Kudus berdoa buat saudara. Maksudnya dia menyampaikan masalah-masalah saudara. Betul? 27. Dan Allah Bapa yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, maksud Roh Kudus, bahwa ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah. Lihat, berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus berdoa buat saudara. Roh Kudus tahu saudara butuh bimbingan dan hikmat. Roh Kudus tahu saudara butuh terobosan. Roh Kudus tahu saudara butuh kekuatan dan kuasa. Karena yang saudara hadapi di dunia ini terlalu besar. Betul gak saudara? Maka Roh Kudus kadang-kali menyampaikan doa. Karena Tuhan tahu. Bapak Ibu ingat ya, Tuhan gak pernah diam. Bahkan Roh Kudus pun berdoa buat saudara. Saya mau bilang sama saudara, kalau Roh Kudus berdoa buat saudara, masa saudara gak berdoa kepada Tuhan? Saya ulang, kalau Roh Kudus saja ini berdoa buat saudara, masa saudara gak mau berdoa? Amin Bapak Ibu. Saudara doa dong. Yang pertama tadi saya bilang, berdoa. Roh Kudus berdoa untuk orang kudus dalam kelemahan saudara, sehingga apa? Ada 28 tadi. Sehingga ketika Bapak Ibu didoakan kita oleh Roh Kudus, kita tahu sekarang. Makanya saya tahu, oh ada Roh Kudus berdoa kepada saya, ada Roh Kudus memberi kekuatan. Maka saya tahu sekarang bahwa Allah, nah itu dia lanjutannya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita yang mengasihi Tuhan, mengasihi Dia, yaitu bagi mereka, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara harus tahu, Roh Kudus turut bekerja dalam hidup saudara, mendoakan saudara, menguatkan saudara, memberi saudara kuasa, membimbing hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saudara tidak pernah sendirian, dan saya percaya iman saudara akan bertumbuh. Tahun ini, seperti doa Paulus, saya juga berdoa hal yang sama.
bahwa Tuhan dengan kekayaan kemurahannya, kekuatannya akan meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu oleh Roh Kudus yang di dalam batin saudara. Biarlah kuasa Tuhan, haleluya, biarlah kuasa Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan saudara semua. Jangan takut, jangan lemah saudara-saudara, karena Roh Kudus menopang, meneguhkan saudara. Bahkan dia berdoa buat saudara semua. Dia tahu keluhan-keluhan saudara, apa yang saudara perlukan, dia yang paling mengerti. Sore hari ini saya percaya Roh Kudus bersama dengan kita semua. Tiada yang mustahil bagi Roh Kudus, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dalam nama Yesus, tahun ini saudara akan bertumbuh lewat iman saudara, lewat peranan Roh Kudus. Amin, amin, amin.